Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olimpiade Sains Nasional Bidang Matematika SMA MA Seleksi Tingkat Kota atau Kabupaten tahun 2019. Soal nomor 1 sampai 6, kemampuan dasar. Pada bagian ini setiap jawaban yang benar bernilai 2 poin dan setiap jawaban yang salah atau kosong bernilai 0. Nomor 1, Pak Budi memiliki sawah berbentuk huruf L. Jika diketahui bahwa sawah Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter, dan semua sudut sawahnya berupa sudut siku-siku, maka luas sawah Pak Budi adalah titik-titik meter persegi. Baik, hanya ada dua ukuran yaitu 10 dan 5 meter, bentuknya huruf L dan sudut siku-siku. Tentu satu-satunya gambar hanya seperti ini ya, tidak bisa dengan gambar yang lainnya. Siku-siku, siku-siku, semua sudutnya adalah siku-siku, bentuknya L, kemudian sisinya hanya 10 dan 5. Ini 10, ini 5, ini 5. Tentu luasnya yang ini persegi ya, berarti 5 kali 5, 25, ini pun juga 5 kan, segini, ini juga 5, berarti ini 25, ini juga 25, sehingga luas semuanya tinggal ditambahkan saja yaitu 75. Nomor 2, jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00, maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul titik-titik. Yang lalu berarti dikurangi ya, jam 13.00 dikurangi 2019 menit. Agar lebih mudah, 2019 nya kita ubah ke dalam bentuk jam, kita bagi dengan 60. 2019 dibagi 60, 3, kemudian 3 kali 60 adalah 180, dikurangi jadi 219, dibagi 60 lagi yaitu 3 kali 60 180, dikurangi menjadi 39. Berarti ini sama dengan 33 jam, sisanya 39 menit. Berarti kita kurangi jam 13.00 dikurangi dengan 30 jam 39 menit. Maka ini tentu tidak bisa ya, 13 dikurangi 33. Maka ini sudah hari yang lalu, sudah sehari yang lalu atau satu hari, jam melewati jam 00. Jam 00 itu kan sama dengan jam 24 ya, 24, 13 ditambah 24 adalah jam 37 hari yang lalu. Kita tahu bahwa 1 jam itu 60 menit, maka ini dikurangi 1 jam menjadi 36 jam, 1 jamnya diubah menjadi 60 menit, jadi 36, 60 menit dikurangi 33, 39 menit. 60 kurang 39 adalah 21, kemudian 36 dikurangi 33 adalah 3, berarti jam 3 lewat 21 hari yang lalu. Selanjutnya nomor 3, kedua akar persamaan kuadrat X kuadrat min 111 X ditambah K sama dengan 0 adalah bilangan prima. Nilai K adalah titik-titik. Bilangan prima ini adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Tampak bilangan prima yang genap hanya 2 saja, selain itu bilangan prima ganjil, hanya ini yang genap. Nah, kita tahu persamaan kuadrat AX kuadrat BX plus C sama dengan 0 apabila akarnya alfa dan beta, maka berlaku alfa tambah beta sama dengan min B per A, kemudian alfa kali beta C per A. Ini kemudian berarti alfa tambah beta adalah min B, B nya ini ya, min 111 per A, A nya berarti ini 1 yaitu 111, sehingga alfa kali beta adalah C per A, C nya ini K per A, A nya adalah 1, berarti K. Alfa tambah beta sama dengan 111, padahal tadi kedua akarnya adalah bilangan prima, berarti ini prima tambah prima sama dengan 111, maka ini harus salah satunya ini adalah genap. Kenapa? Genap tambah ganjil, hasilnya ganjil, kan 111 ganjil ya. Kemudian ganjil tambah genap adalah
ganjil. Kemudian ganjil tambah ganjil harus genap, genap tambah genap harus genap. Padahal ganjil ya berarti salah satunya harus genap. Nah, saya pakai alfanya yang genap ya. Nah, genap dan prima tentu hanya angka 2 ini ya. Berarti alfanya harus 2. Kalau alfanya 2 maka 2 tambah beta sama dengan 111. Maka beta adalah 111 dikurang 2 yaitu 109. Alfanya 2, betanya 109, maka alfa kali beta, oke, alfanya 2, betanya ini dikalikan menjadi 218. Ini adalah nilai K-nya. Selanjutnya nomor 4, Ani dan Banu bermain dadu 6 sisi. Jika dadu yang keluar bernilai genap, maka Ani mendapatkan skor 1, sedangkan jika dadu yang keluar bernilai ganjil, maka Banu yang mendapatkan skor 1. Pemenang dari permainan ini adalah orang yang pertama yang mendapatkan skor 5. Setelah dilakukan pelemparan dadu sebanyak 5 kali, ternyata Ani mendapatkan skor 4, Banu mendapatkan skor 1. Peluang Ani memenangkan permainan ini adalah titik-titik. Peluang Ani saya simpulkan PA adalah setengah. Kenapa? Karena Ani adalah yang genap. Yang genap itu ada 3 angka ya, yaitu 2, 4, dan 6. 3/6 yaitu setengah. Peluang keluar dadu genap setengah. Kemudian peluang Banu yaitu PB. PB itu Banu yang mendapatkan bernilai ganjil. Yang ganjil juga ada 3 bilangan yaitu 1, 3, dan 5 mata dadunya, sehingga 3/6 adalah 1/2. Maaf ini ya, 1/2 ini harusnya. Oke, jadi PA adalah 1/2 saya singkat P, PB adalah 1/2 saya singkat Q, Q-nya adalah setengah. Jadi peluang A dan peluang B sama-sama setengah. Oke. Kemudian tadi diketahui bahwa selama 5 kali percobaan maka Ani mendapat skor 4, Banu skor 1 ini. Nah, ini sudah dipastikan Ani 4, Banu 1. Ini 4141. Maka berapa kali lagi sehingga bisa ditentukan pemenangnya? Nah, tentu paling sedikit dapat dilakukan 4 kali pelemparan ya. 4 kali pelemparan itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, Ani dapat 0 skor, Banu dapat 4 skor. Kemudian Ani 1, Banu 3. Kemudian Ani 2, Banu 2. Ani 3, Banu 1, atau di sini Ani 4, Banu 0. Kalau dalam kasus ini berarti Ani skornya 4 tambah 0 yaitu 4, Banu 1 tambah 4 yaitu 5. Tentu dalam hal ini Banu sebagai pemenangnya ya. Sedangkan yang ini Ani kalah kan karena skornya masih 4. Kan tadi pemenang itu kalau skor 5 ya. Orang pertama yang skornya 5 dalam kasus ini Banu pemenangnya. Namun kalau dalam kasus ini skor Ani 4 tambah 1 5. Di sini Banu skornya masih 4 sehingga Ani pemenangnya. Pun dalam hal ini kasus 2 6-3 Ani pemenangnya. Kasus keempat adalah 7-2 Ani dapat skor 7, Banu skor 2 sehingga pemenangnya Ani. Dalam hal kasus nomor 5 juga sama, Ani tetap sebagai pemenang, Banu kalah, skornya tetap 1. Jadi dalam hal ini nanti kita butuhkan 4 pelemparan lagi ya, yaitu melempar ke 6 sampai ke 9. Nah, dalam hal ini kasus pertama nanti ditambah kasus kedua, ketiga sampai ke 5. Ini peluangnya kalau dijumlahkan harus sama dengan 1 ya. Peluang 1, peluang 2, peluang 3, peluang
4 dan seterusnya sampai peluang 5 harus sama dengan 1. Karena tidak ada peristiwa lain, hanya 1 sampai 5 ini kan, maka peluangnya 1. Nah, dalam hal ini yang ditanya adalah peluang Ani menang. Maka yang kejadian Ani menang itu kan kejadian 2, 3, 4 dan 5 kan, di sini Ani yang menang, sementara kejadian 1 Ani kalah. Nih Ani kalah dengan B-nya menang. Oke, berarti ini yang ditanya ya. Oke, saya kerjakan dengan 2 cara karena ini yang ditanya, maka 1 dikurang ini ya, 1 dikurang ini. Nih, ini apa peluang 1 itu? Peluang 1 kita hitung dari sini. Nah, ini namanya distribusi binomial. Nah, dihitung pakai rumus ini. P1 sama dengan C kombinasi 40 setengah pangkat 0 dan kali lagi setengah pangkat 4. Nah, 4-nya dari mana? 4-nya kan ini ada 4 kali percobaan kan, yaitu percobaan ke-6 sampai ke 9, 4. 0-nya dari mana? 0-nya ini Ani 0, mendapatkan 0 ya, mendapatkan skor 0. Kemudian setengah itu dari mana? Setengah itu kan dari P, ini dari peluang Ani, peluang genap keluar ya. Ya, ini setengah dari sini, setengah pangkat 0. Kemudian setengah yang belakang dari mana? Dari sini, dari peluang Banu dapat skor, yaitu setengah. Kemudian 4-nya dari sini. Oke, setengah pangkat 0 adalah 1. C40 adalah 1, kemudian setengah pangkat 4 adalah 1/16, berarti ini 1/16. Nah, tinggal 1 dikurangi 1/16 adalah, samakan penyebutnya ini 16/16 dikurangi 1/16 adalah 15/16. Oke, cara pertama ini. Cara kedua saya cari ini satu-satu, semuanya saya cari. P2 C41. Kenapa 41? 4 jelas tadi ada 4 percobaan, 1 yaitu Ani mendapatkan sekali menang atau skor 1 ya, skor 1, mendapat skor 1 di sini 1. Kemudian ini 3 dari mana sisanya? 4 dikurang 1 kan jadi 3. Setengah ini tadi sama, yaitu dari peluang Ani sama dengan ini. Kemudian setengah yang ini dari sini ya. C41 jelas tadi ya, karena ini 1. Kemudian saat kasus 3 nanti C42 ya, karena ini kan Ani menang 2 kali ya, menang 2 kali. Nah, ini 2 kali, ininya 2. Kemudian ini sisanya 4 kurang 2. Kemudian kasus keempat yaitu dapat skor 3 kan Ani, berarti C43, ini pangkat 3. Oke, ini pangkat ini sehingga berkurang 1 lagi, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian berikutnya yang kasus 5 berarti 4 ya, C44. C4 4 dari sini, kemudian ini setengah pangkat 4 dari sini, kemudian 4 kurang 4 0. Ternyata ini kan nanti setengah pangkat 1 setengah pangkat 3, berarti pangkatnya kan ditambah aja ya, jadi pangkat 4 tetap 1/16. Pun ini nanti hasilnya 1/16, ini sama dengan 1/16, ini sama dengan 1/16. Nah, C41, C42, C43, C44 bagaimana menghitungnya? Rumus awal aslinya adalah seperti ini. Saya ambil contoh C43. C43 itu 4 faktorial dari yang atas, 3 faktorial dari yang bawah, kemudian 4 dikurang 3 faktorial. 4 kurang 3 tentunya 1 faktorial. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, ini. Lalu kalau rumus seperti ini saya sederhanakan caranya. 3 yang bawah ini 3 2 1 dijabarkan. 3 yang bawah 3 2 1, yang atas tulis di sini. Atas ngikutin 4 3 2. Nah, sebanyak ini ya.
Diulangin, 3 yang bawah 3 2 1, terus yang atas ngikutin 4 3 2, sehingga C41 satunya dulu 1 yang bawah, terus yang atas ngikutin 4. Nah begitu, sehingga ini 4 per 16. Terus C42 yang bawah dulu 2 1, terus yang atas ngikutin 4 4 3. Nah dicoret-coret jadi 2 kali 3 6. C43 3 yang bawah dulu 3 2 1, 4 yang atas mengikutin 4 3 2 sampai habis kursinya ini ya. Kemudian C44 yang bawah dulu 4 4 3 2 1, terus 4 yang atas ngikutin 4 3 2 1, coret jadi 1 per 16. Ternyata ini penyebutnya udah sama semua 1/16, tinggal ini ditambahkan aja semuanya ya. Nih P2 sampai P5 ditambahkan semua. 4 tambah 6 10, tambah 4 14, tambah 1 15 per 16. Ternyata hasilnya sama. Nomor 5 diketahui A tambah 2B sama dengan 1, B tambah 2C sama dengan 2, dan B nya tidak sama dengan 0. Jika A ditambah N kali B ditambah 2018 kali C sama dengan 2019, maka nilai N ini adalah titik-titik. Ini A tambah 2B sama dengan C, terus yang ini B tambah 2C sama dengan 2. Maka yang atas saya kalikan 1 tetap. Kenapa? Karena di sini A-nya kan 1, jadi A-nya tetap ini ya. Persamaan pertama saya kalikan 1 tetap. A tambah 2B sama dengan 1. Terus yang bawah saya kalikan 1009. Kenapa kok dikalikan 1009? Saya kalikan 1009 kenapa? Karena di sini koefisien C-nya adalah 2018. Berarti ini saya kalikan 1009 hasilnya 2018 nih, biar sama dengan ini hasilnya ya. 2C dikali 1009 hasilnya 2018C. Nah nih, di samping itu juga ini hasilnya 2019 biar sama dengan ini ya. Nah ini 2 kali 1009 adalah 2018 tambah 1 menjadi 2019. Jadi C nya cocok dengan ini, kemudian ruas kanannya cocok dengan ini. Nah sehingga kalau kita sama dengan kan, A cocok, kemudian NB ini NB, kemudian 2018C cocok, kemudian 2009 cocok, pasti maka N nya ya ini ya, ini kan NB, ini NB berarti N nya adalah 1011. Nomor 6, misalkan A sama dengan ini dikurang ini, B sama dengan ini ditambah ini. Tampak perhatikan ini sama ya, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Namun di sini dikurang, di sini ditambah. Maka biar lebih mudah, maka ini saya simbolkan A tambah beta. A sama dengan alfa tambah beta, B nya adalah alfa dikurang beta. Karena ininya sama disebut alfa, ini yang belakang ini saya simbolkan beta. Kemudian bentuk A per B ditambah B per A, tentunya penjumlahan pecahan ini bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Penyebutnya saya kalikan aja B kali A atau menjadi AB. AB dibagi B adalah A dikali A menjadi A kuadrat. AB dibagi A sama dengan B, B kali B sama dengan B kuadrat, sehingga bentuk ini sama dengan ini. Baik, kita cari ini dan yang bawah dari mana? Dari sini ya. Oke, A nya sama dengan alfa minus beta, B nya adalah alfa ditambah beta. Lalu kalau saya tambahkan A tambah B, berarti betanya habis ya. Kemudian tinggal alfa tambah alfa, yaitu 2 alfa. Ini betanya habis. A tambah B sama dengan 2 alfa. Alfanya adalah 2 akar 2.
Berarti 2 kali 2 akar 2 adalah 4 akar 2 A tambah B. Kemudian A kali B, A dikali B ini, sehingga ini alfa kuadrat alfa beta, kemudian min alfa beta, ini min beta kuadrat, ini habis alfa betanya, tinggal alfa kuadrat dikurang beta kuadrat. Alfa kan ini dikuadratkan, betanya ini dikuadrat, ini dikuadratkan menjadi 2 kuadrat 4 kali akar 2 kuadrat 2, 4 kali 2 8. Terus ini dikuadratkan akar yang luarnya saja yang hilang, yang dalamnya ini tetap, berarti 8 min 4 akar 2. Buka kurungnya, ini jadi min 8, ini plus akar 2, min 8 dengan 8 nya habis, berarti A kali B sama dengan 4 akar 2. A kali B sudah ketemu, 4 akar 2, tinggal yang atas. Yang atas A tambah B tadi ini saya kuadratkan, ruas kanan dan ruas kiri, ini menjadi A kuadrat 2 kali depan kali belakang 2AB, kemudian B kuadrat. Ini kuadrat 4 nya kuadratkan 16, ini kuadratkan 2, 16 kali 2 32. Kemudian 2AB nya dipindah ruas jadi min, tadi AB kan ketemu di bawah ini 4 akar 2 ya, A kali B 4 akar 2, tinggal ke sini saja, 2 kali 4 akar 2 yaitu 8 akar 2, berarti alfa kuadrat, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 32 dikurang 8 akar 2, tinggal kita sulihkan saja ke sini ya. Nih, oke, hasil dari sini kita sulihkan ke sini. Lalu biar sederhana, yang atas saya bagi 4, yang bawah saya bagi 4. Boleh nggak langsung dibagi 4 akar 2 atas maupun bawah sama, boleh-boleh saja. Oke, saya kali ini saya bagi 4, yang atas maupun yang bawah. 32 dibagi 4 8, ini dibagi 4 hasilnya segini, ini dibagi 4 hasilnya segini. Jadi kalau dibagi dengan 4 semua ini harus dibagi 4, yang atas semua sukunya, yang bawah pun juga. Lalu ini masih ada akar di bawah, saya kalikan akar 2. Kenapa? Biar akar 2 kali akar 2 menjadi 2. Nah, di bawah nggak ada akarnya, karena di bawah kali akar 2 yang atas harus sama ya, harus sama. Kenapa? Karena ini kan 1 sebenarnya, akar 2 bagi akar 2 1. Bilangan kalau dikalikan 1 kan nilainya tetap, namun bentuknya berubah. Yang atas dikali akar 2, 8 akar 2 dikali akar 2, berarti ini akar 2 kali akar 2, 2 kali 2 4. Ini dibagi 2. Kalau panjang begini pernya, maka semuanya dibagi 2, baik yang depan maupun yang belakang. Yang depan ini satu kesatuan dibagi 2, yang 8 saja yang dibagi 2. 8 bagi 2 4, akar 2 nya tetap ya. Kemudian 4 bagi 2 adalah 2, berarti ini bentuknya. Namun kan mintanya akarnya di belakang, maka ini saya taruh di belakang. 4 akar 2 min 2 taruh di depan. Min itu punyanya angka yang di sini 2, ini min 2 ditaruh di depan, tetap ya, tetap min. Berarti ini X nya, ini Y nya, karena bentuknya kan diubah ke seperti ini kan, X plus Y akar 2. Nah, X ditambah Y akar 2, X nya min akar 2, Y nya 4, sehingga yang ditanya X tambah Y, X nya min 2, Y nya 4, kalau ditambah 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.